Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kuta Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, hari ini 2 Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2024. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore. Baik sahabat suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat suada, Inspirasi Sore spesial Ramadan kali ini kita melaksanakan program kajian iftar, dan sore hari ini alhamdulillah kita bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Masnif SHMAG dari Lamongan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Pertama kali ke Sangatta ya Ustadz ya. Iya betul. Alhamdulillah. Semoga menyenangkan Ustadz di sini. Amin. Insya Ya Allah Rabbal Alamin. menyenangkan sekali. Amin amin ya Allah. Baik Ustadz Masnif, sore hari ini insya Allah Ustadz akan berbagi dengan sahabat semua tentang keutamaan puasa dan bulan Ramadan Ustadz ya. Baik, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril lail 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, ar-raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratim mustaqim, wad-da'i ila dinil qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala kulli sairis salihin, amma ba'd. Sahabat suada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu di bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah, bulan yang sangat mulia. Di situ Allah memberi kebaikan-kebaikan kepada Rasulullah dan umatnya pada bulan Ramadan itu. Yang pertama, Allah SWT menurunkan kitab suci Al-Quran, juga kitab-kitab yang lain, misalnya Injil, Taurat, Zabur, juga pada bulan Ramadan. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan itulah unzila fihi, Allah menurunkan fihi, di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk manusia dan pembeda mana kebatilan, mana kebenaran. Jadi bulan Ramadan itu yang pertama, bulan yang mulia, bulan yang utama, karena Allah menurunkan Al-Quran juga kitab-kitab samawi itu pada bulan Ramadan, bukan pada bulan yang lain. Itulah sebabnya kemudian Allah memberikan perintah kita puasa Ramadan itu ya dipaskan pada bulan Ramadan, bukan pada bulan Rajab atau bulan Syawal atau bulan Rabiul Awal, karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia itu tadi. Yang kedua, Rasulullah mempunyai sebuah momentum perjuangan kemenangan, yakni perang Badar, perang yang bisa menentukan masa depan Islam, itu ya pada bulan Ramadan. Betul. Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan antara kafir Quraisy dan kaum muslimin, yang dimenangkan oleh kaum muslimin, itu juga pada bulan
Ramadan. Masya Allah. Tapi waktu itu para pendengar mungkin panjenengan tanda tanya, wah Rasulullah berperang melawan orang kafir kok pas Ramadan, apa nggak puasa? Kalau puasa bagaimana kualitas perangnya? Toh perangnya di padang pasir. Lemes gitu Ustaz ya, haus. Jawabannya waktu itu Rasulullah belum mendapat perintah puasa Ramadan. Gitu, okay. Karena perintah puasa Ramadan itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Sementara perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Belum ada perintah puasa Ramadan itu. Oke, Masya Allah. Begitu. Nah, pada perang Badar ini perlu para pendengar ketahui bahwa sesungguhnya Islam tidak agama agresor, tidak penyerang, penghancur, bukan. Pada saat itu Rasulullah beserta kaum Ansar, Muhajirin duduk dengan tenang, damai di Madinah. Tiba-tiba mendengar info bahwa kaum muslimin yang masih di Makkah belum hijrah ke Madinah, banyak yang dibunuh, dianiaya, hartanya dirampas, dibakar rumahnya. Itu pun Rasulullah waktu itu masih belum bersikap karena belum ada perintah ayat untuk perang. Maka kemudian barulah ketika ada ayat untuk dibolehkan mempertahankan diri, maka kemudian Rasulullah baru menyusun kekuatan. Ayatnya adalah Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Itu. Udzina, kamu diizini. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Kamu diizini wahai Muhammad untuk membela diri karena kalian dizalimi. Masya Allah. Dan digambarkan oleh Allah pada perang Badar itu kekuatan Islam yang hanya 313 orang tetapi bisa mengalahkan 1.000 orang. Karena apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kam min fi'atin qalilatin, ada banyak bukti sesuatu yang sedikit tetapi berkualitas bisa mengalahkan sesuatu yang banyak tetapi tidak berkualitas. Kualitas keimanan umat Islam luar biasa. Mereka berprinsip dan berkeyakinan jika kami wafat dalam medan jihad, kami masuk surga. Begitu pula kalau kami tetap Islam dalam artian masih hidup, kami tetap masuk surga karena tetap akan menjalankan syariat Islam dan menyebarkannya. Itulah kemudian motivasi yang luar biasa. Tapi ya tentu saja tidak lepas juga dengan pertolongan Allah. Maka Allah mengingatkan, wa ma ramaita idza ramaita walakinna Allah rama. Wahai Muhammad dan kaum muslimin, sesungguhnya kemenanganmu itu bukan semata-mata engkau yang melemparkan panah dan tombak kepada musuh, tetapi sebenarnya adalah aku Allah yang melemparkan itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ternyata bulan Ramadan itu tidak hanya bulan kemenangan Rasulullah dan umat Islam waktu itu. Bangsa Indonesia merdeka dikumandangkan proklamasi terjadi juga pada bulan Ramadan. Masya Allah. Dan itu bukan kebetulan Ustaz. Tidak kebetulan. Jadi betul-betul bulan Ramadan itu bulan kemenangan, bulan kemuliaan itu. Maka itulah kemudian Allah SWT menempatkan perintah puasa Ramadan itu pada bulan Ramadan, bukan pada bulan yang lain, misalnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, atau Rajab atau Sya'ban itu. Ditempatkanlah pada bulan Ramadan. Itu keutamaannya. Sekarang keutamaan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran betapa bulan puasa Ramadan itu mempunyai 4
unsur kebaikan. Yang pertama tujuannya apa? Yang kedua hikmahnya apa? Yang ketiga adalah manfaatnya apa? Dan yang keempat tentu saja pahalanya, imbalannya apa? Kan begitu Ustaz ya. Jadi ada 4 itu. Yang pertama adalah tujuan. Apa tujuan puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kamu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun. 1 tujuannya agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Nah, sekarang kalau orang Lamongan tanda tanyanya begini, apa hubungannya? Apa hubungannya antara orang menahan lapar, menahan haus kok bisa menjadikan ketakwaan? Kalau orang mengatakan what correlation between fasting and taqwa? What correlation between fasting and taqwa? Ma wisaluhu bainas siyam wa taqwa. Apa hubungannya antara puasa dengan takwa? Kalau begitu orang yang memang sejak pagi nggak punya makanan, nggak punya minum, ya nggak punya itu, dia menahan lapar. Maaf ya, misalnya para gelandangan atau para pengungsi di kamp pengungsian karena konflik perang maupun bencana alam, mereka menderita kelaparan sejak pagi. Kalau begitu kan takwa semua orangnya. Nah, ini jawabannya begini. Sesungguhnya ketika kita menahan lapar, mulai dari imsak ya Ustaz ya, sampai maghrib, itu seandainya pada saat asyar itu kita toleh nggak ada orang, nggak ada siapapun, terus kita minum kolaknya ya, seruput begitu ya, kemudian diusapi, kemudian kalau berjalan dilemes-lemeskan begitu, sambil angop kata orang Lamongan, sambil menguap, gitu. Orang-orang kan menyangka puasa ini orang ini. Tetapi kita tidak mau, Ustaz, tidak mau melakukan itu karena merasa fa innama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, kamu merasa berhadapan dengan Allah. Waskat, pengawasan melekat, waskat, pengawasan malaikat. Jadi dia tidak mau melakukan itu semuanya. Dia menunggu sampai waktu maghrib tiba, baru dia mau makan dan minum. Nah, kalau pembiasaan ini sampai 1 bulan berhasil, maka insya Allah akan terbentuklah pribadi-pribadi yang selalu merasa mendapatkan waskat, sehingga akan disiplin. Ya, katakanlah meskipun tidak ada polisi, kalau lampu merah, traffic light merah itu saja, dia dengan kesadarannya, dengan kedisiplinannya berhenti. Nah, itu berarti latihan 1 bulan menghasilkan sebuah waskat, pengawasan melekat. Itu hakikatnya takwa. Ya. Itu yang pertama adalah tujuan puasa Ramadan, menciptakan ketakwaan. Nah, seandainya semua masyarakat melaksanakan puasa Ramadan dengan keikhlasan, iman dan wahtisaban, dan kemudian berupaya sebaik-baik menjaga kualitas ibadahnya, insya Allah akan menghasilkan pribadi-pribadi yang itu tadi, merasa waskat, pengawasan melekat, diawasi langsung oleh Allah. Dia tindakannya akan tertib, tidak akan melakukan hal-hal kriminalitas dan seterusnya. Indah sekali ya Ustaz ya, seandainya puasa Ramadan itu termasyarakatkan dan semuanya orang dengan sukarela melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Masya Allah. Masya Allah. Itu adalah tujuan. Yang kedua, kebaikan Ramadan adalah hikmah. Hikmah puasa Ramadan itu jelas akan menciptakan rasa sosial kepada sesama. Nah, gimana nggak akan tercipta begitu Ustaz? Ketika orang jam 4 sore, enak-enaknya orang makan, tapi perut terasa panas sekali. Padahal ada
buah-buahan di kulkas banyak. Di meja sudah disiapin keluarga kolak, Masya apa Allah. kolak pisang atau apa ya. Tapi terasa perut ini tetap panas ya, karena apa? Iya. Belum dimakan, hanya dilihat saja. Padahal ada makanan lengkap. Maka kemudian timbul perasaan, waduh begini ya susahnya, sakitnya orang lapar itu. Kelaparan. Padahal ini penuh makanan di almari, ada di meja. Iya. Nah, alangkah susahnya orang yang memang tidak punya makanan. Dia kelaparan karena memang tidak punya makanan. Orang-orang miskin, orang-orang yang dilanda konflik perang atau musibah bencana alam, naudzubillah, seperti di Palestina, saudara-saudara kita. Bagaimana rasanya orang yang dalam keadaan lapar yang memang karena tidak ada makanan. Nah, disitulah maka muncul rasa sosial. Masya Allah. Makanya kemudian gandengannya itu Ustaz ya, gandengannya puasa kan kemudian ada yang namanya membayar zakat. Allah. Baik itu zakat Fitrah. maupun zakat mal, harta bagi yang mampu. Subhanallah. Ini Masya kebaikan Allah. puasa Ramadan. Yang kedua, tujuan ada, hikmah ada. Sekarang manfaatnya. Iya. Para pendengar bisa googling, bisa searching di Google. Sekarang udah banyak artikel-artikel tentang kesehatan yang diasuh oleh para dokter di rubrik Alo Dokter. Ya, dengan klik saja manfaat-manfaat puasa di dalam kesehatan tubuh manusia. Itu ada banyak sekali, karena waktunya yang sangat terbatas. Saya cuplikan satu saja. Iya. Ketika orang itu sudah habis makan sahur dan berimsak, menahan diri, sudah tidak melanjutkan makanan karena memang waktunya sudah tidak ada, maka pencernaan ini akan berhenti, tidak mencerna, akan istirahat sekitar jam 9 pagi. Oke. Sudah berhenti. Nah, kita bisa membayangkan mesin yang terus dipakai tidak pernah berhenti dibandingkan mesin yang ya ada waktu berhentinya. Kira-kira sehat mana mesin itu? Bagus mana? Awet mana? Ya, Ustaz, ya. Nah, tentu mesin yang ada berhentinya, tidak overhead akhirnya. Nah, ketika kita puasa juga begitu, kita berhenti pencernaan kita. Kemudian pada saat berbuka baru jalan lagi. Maka itulah kesehatan-kesehatan akan kita dapatkan. Maka ada pepatah Arab, meskipun ini bukan hadis, tapi ini bagus. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, kelak kamu akan mendapatkan kesehatan-kesehatan. Masya Allah. Ya Ustaz, kita lihat kalau ada orang-orang pasien yang akan operasi besar, misalnya batu ginjal, mereka puasa juga Ustaz. Disuruh puasa dulu. Nah, kalau tidak puasa gagal, nanti akan mengancam jiwa pasien itu. Masya Allah, subhanallah. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang ketiga, manfaat-manfaat di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang yang terakhir adalah pahala. Tentu semua pekerjaan yang diberikan kepada umatnya, Allah tentu memberi imbalan. Karena Allah itu inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Diberi perintah begini kok nggak dikasih apa-apa. Tidak mungkin. Yang namanya zat yang maha adil mesti memberi punishment and reward, kan begitu ya Ustaz ya. Mesti ada ganjaran, tapi ada juga hukuman. Iya. Ya, lembaga pendidikan ya juga begitu, untuk prestasi muridnya mesti ada punishment, ada reward. Semua di dunia begitu. Betul. Allah juga begitu. Ketika orang itu sudah melaksanakan puasa dengan baik, ya, menjauhi larangannya atau hal-hal yang mengurangi pahala, juga hal-hal yang membatalkan, maka tentu Allah akan memberi. Hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan penuh dengan mengharap imanan wahtisaban, dengan mengharap karena pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi itu kebaikan-kebaikan puasa Ramadan. Dan sebenarnya masih ada saya tambahkan di sini, yaitu manfaat pribadi.
Jadi manfaat Oke. pribadi juga ini bisa dimasukkan di situ tadi setelah terciptanya kesehatan, yaitu doa-doa dan hajat kita diijabahi Allah. Masya Allah. Iya, begitu. Jadi banyak-banyak doa ya Ustadz ya. Banyak betul, Masya Allah, banyak kebaikan-kebaikan Ramadan itu. Sebagai gambarannya saja Ustadz ya, ketika orang melihat bagaimana proses ulat menjadi kupu-kupu, itu ulat itu puasa, menderita dulu. Iya, iya. Ulat yang asalnya setiap hari makan sakar PDW kata orang Lamongan, sesuka hati. Daun-daunnya tanaman orang dimakan, ya. Tapi ketika dia kepengen naik derajatnya, dia tidak mau makan, Ustaz. Dia berhenti makan, kemudian dia menempatkan dirinya itu nempel di kulit-kulitnya pepohonan sampai berapa hari, jadilah yang namanya metamorfosis, yaitu kepompong. Ini bahasa Lamongannya entung, Ustaz, itu namanya. Entung. Nah, dari kepompong itu lama-lama kemudian berubah menjadi kupu yang indah, yang asalnya hina di hadapan manusia. Siapa yang suka melihat ulat? Iya, iya. Apalagi anak kecil, jijik kan? Jijik, iya. Nah, ketika dia sudah berpuasa, derajatnya naik menjadi kupu-kupu yang indah, Masya Allah. Siapa yang gak suka melihat kupu yang berterbangan di bunga-bunga, rerimbunan pohon itu. Nah, manusia juga begitu, Ustaz. Kalau kepingin mulia di hadapan Allah, termasuk juga di hadapan manusia, kalau kepingin hajat-hajatnya terkabul, puasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dulu di daerah Lamongan, Ustaz, itu ada orang-orang dulu kalau mau menetaskan telur ayamnya, itu belum ada teknologi peternakan pakai pakai cahaya lampu ya. Itu secara tradisional, konvensional, itu kan ada tempat pengeraman namanya petarangan kata orang Lamongan. Petarangan itu bisa dari ember tanah yang tebal itu dikasih jerami biar hangat. Nah, telur-telur itu yang akan ditetaskan diletakkan di situ. Kemudian induk ayam itu lama dia angkrem. Apa itu bahasa Indonesia? Mengerami. Dia juga puasa, Ustaz. Tidak mungkin Allah. Kemudian ayam itu turun, dia ada air di comberan, dia minum cerup, naik lagi. Kemudian kalau lapar ada jagung atau ada gabah yang berceceran, dia makan culuk, naik lagi. Nah, kapan akan bisa menetas? Adanya menetas itu karena hangat itu. Nah, makanya sekarang diganti dengan lampu mesin lampu tetas dengan cahaya itu. Nah, ternyata orang yang kepingin berhasil cita-citanya, dia juga berpuasa. Karena filosofi hewan yang namanya babon gitu kata orang Lamongan ya. Induk ayam kepingin berhasil cita-citanya, menetaskan itu tadi, anak-anak yang menetas itu juga berpuasa. Makanya orang-orang dulu itu anak-anaknya kepingin mulia, orang tuanya yang tirakat, Ustaz. Berdoa kepada Allah ya. Bisa Senin Kemis puasanya atau Yaumul Bait, bisa khusus puasa hajat. Ya, saya sendiri kalau punya hajat yang besar gitu, saya juga puasa. Masya Allah, ketika anak saya belum mendapat jodoh, saya juga puasa. Minta kepada Allah khusus namanya puasa hajat. Dan alhamdulillah kemudian Allah memberikan jodoh. Masya Allah. Alhamdulillah anak saya 3 perempuan, sudah menikah semuanya. Saya sudah punya cucu 5, Ustaz. Jadi pekerjaan saya sekarang saya jadi MC. Apa itu, Ustaz? Ngomong cucu. Iya, ngomong cucu. Setelah pensiun dari PNS tahun 2021, saya tidak lagi aktif mengajar, cuma pengajian-pengajian di masjid-masjid, di lembaga-lembaga ataupun pengajian-pengajian di undangan begitu. Nah,
yang sehari-harinya itu, kemudian ada lagi yaitu MC, bukan Master of Ceremony tapi momong cucu. Jadi udah 2 tahun ini MC ya, jadi Iya, MC ya. Usia saya sudah 62 Ustaz. Oh, Masya PNS guru Allah. agama itu 60 kan. Udah Sekarang pensiun. 62 ya Ustaz Iya, ya. usia saya 62, kelahiran 61. Masya Allah. Nah, jadi begitu kebaikan-kebaikan Ramadan, kebaikan-kebaikan puasa Ramadan. Mungkin ada tanda tanya dari pendengar. Waduh, ini bagaimana kebaikannya orang yang bau mulutnya Ramadan itu kan nggak enak. Itu bagaimana kebaikannya? Itu kata Rasulullah, famussaimi adyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang puasa itu di hadapan Allah lebih harum itu daripada minyak misik, Ustaz. Masya Minyak misik Allah. itu Minyak kasturi iya, itu ya, minyak Ustaz, kasturi ya. yang luar biasa harumnya itu. Iya, Di hadapan Masya Allah, Allah. bau mulut orang yang puasa itu lebih harum bau mulutnya orang puasa daripada minyak misik. Itu kebaikan-kebaikan Iya, Ramadan itu. Masya Allah. Jadi tahan-tahan saja ya ketika ada orangnya. Karena di hadapan Allah baunya harum Iya, sekali. tapi ya begitu Ustaz. Jangan terus ketika menguap itu ditolehkan ke wajah temannya. Nih, saya kirimi minyak misik dari surga. Itu kan besok. Kalau sekarang ya nggak perlu ditolehkan. Iya. Jadi normal biasa saja ya Normal Ustaz saja. ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi mumpung puasa ini banyak-banyak berdoa ya Ustadz ya. Betul. Jadi banyak-banyak berdoa karena pada saat itulah Allah, kata orang Lamongan, nyembadani, mengijabai ya. Nah, kan ada lagu yang biasanya Cak Nun ya, Ustadz MH Ainun Najib itu kan Tombo Ati itu kan. Weteng engkang luwe itu loh kan ya, Iya. bahasanya itu. Tombo ati iku limo wernane. Itu. Jadi ada tombo ati itu antara ada 5. Termasuk di situ ada weteng engkang luwe, perut yang lapar. Oh, Masya Allah. Itu biasanya oleh Cak Nun dinyanyikan beliau. Nah, itu ada, sebenarnya itu bukan ciptaan Cak Nun. Itu ada yang mengatakan itu adalah makalah ciptaannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat Rasulullah, juga menantu Rasulullah. Tapi kemudian diindonesiakan menjadi Tombo Ati. Tombo Ati. Iya. Kalau orang Sangatta mungkin obat hati oleh Mas Opik diindonesiakan Ustaz ya. Tombo Ati Opik ada. Itu diindonesiakan. Obat hati ada 5 dan seterusnya itu. Masya Allah. Kalau yang asli MH Ainun Najib pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa Ustaz ya. Di situ ada weteng engkang luwe. Luwe itulah bahasa Lamongan. Artinya adalah jadi perut yang kosong. Perut yang kosong. Perut yang kosong itu akan menjadikan kita itu lebih tenang ketika berpikir, lebih jernih ketika kita itu berpikir. Gitu. Tapi emang kalau perut terlalu penuh itu emang gak enak ya Ustaz. Betul. Ya. Jadi gak nyaman sekali. Ya enak sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Masya Allah. Dan sesungguhnya saya juga punya pengalaman pribadi. Setelah puasa Ramadan itu makan bisa lebih nikmat meskipun masakan istri saya sederhana. Iya, karena apa? Setelah 1 bulan diservis itu mobil ini, ya, pencernaan ini diservis sehingga lebih bagus gitu. Maka ketika menikmati masakan-masakan yang sederhana terasa nikmat sekali. Terasa nikmat. Betul. Ustaz, ya. Masya Allah. Itu kebaikan di bidang kesehatan. Makanya sumu tasihu, itu puasalah kamu, maka kamu akan mendapatkan kesehatan dari berbagai hal yang ada dalam tubuh kita ini. Masya Allah, dengan berbagai macam pengalaman Ustadz, Mas Pip tentunya ya, sampai usia sekarang memang merasakan betul ya Ustadz ya manfaat puasa itu ya Ustadz ya. Puasa itu, Masya Allah. Bahkan saya dulu sering alergi makanan-makanan tertentu ya. Tapi ketika setelah saya buat puasa Ramadan 1 bulan itu makan ikan pindang itu nggak gatal. Oh, biasanya gatal. Iya, biasanya gatal.
Makan ikan pindang itu gatal, ikan Masya laut Allah. itu. Nah, ternyata terjadi detoksifikasi itu ya, pengeluaran Benar, racun-racun iya, itu. iya, iya. Jadi tubuh kita betul-betul merasa, ya itu tadi ibarat mesin gitu, tidak overhead gitu. Iya, Nah, bagaimana mesin yang overhead, Ustaz? Kita bisa bayangkan, ya. benar, benar, benar. Laptop aja kalau overhead bagaimana programnya bisa blank Betul, semua. betul Ustaz, Masya Allah. Ada di refresh dan sebagainya. Jadi puasa ini momentum kita ya, Iya, selain betul. untuk memang mendekatkan diri kepada Allah, Betul. kita memperbaiki tubuh kita ya Ustaz Betul, ya. manfaat-manfaat pribadi. Manfaat pribadi Kalau manfaat itu. secara umum tadi ada hikmah menjadi sosial yang tinggi, kemudian yang lain itu tadi ya. Sedangkan untuk manfaat-manfaat pribadi, doa kita akan terijabai. Iya, Kemudian iya. derajat kita di hadapan Allah terangkat. Hmm, Kesehatan kita akan mendapatkan lagi kebaikan-kebaikan kesehatan itu. iya, iya. Baik Ustadz. Jadi Ustadz, tadi kan tujuan puasa itu salah satu meraih gelar takwa ya Ustadz Takwa, ya. betul. Bagaimana 30 hari ini atau 29 hari ini, sebulan Iya, ini kita iya. dilatih untuk bagaimana tadi merasa diawasi, Diawasi ya. oleh Allah. Maskat tadi Ustadz istilahnya Iya, waskat. ya. Iya, Waskat ya. Pengawasan Pengawasan melekat, pengawasan malaikat. malaikat. Kan terlatih selama Ustaz ya, selama 30 hari. 30 selama hari. 1 bulan. Nah, tetapi kadang Ustadz ya, setelah Ramadan ini kayak balik lagi gitu lah ya Ustadz ya, balik lagi. Jadi Iya. suasana atau keadaan diri kita yang tadi kok enak banget Nah, itulah maka ibadahnya, kemudian hilang Rasulullah lagi. mengingatkan, jangan lupa puasa lagi. Oh. Wah, ya man soma Ramadhana summa dwatahu sitan, ya, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, kasyamid dahr, seperti puasa 1 tahun. Ini tujuannya apa? Ibarat orang yang asalnya sudah 1 bulan udah bagus, terus tiba-tiba lupa begitu ya, euforia, Masya makan Allah. jadi pesta, berlebihan lagi, Balas dendam. Balas dendam. Makanya ada makalah Arab, laisal id liman labisal jadid, ya, bahwa sesungguhnya hari raya itu bukan untuk baju baru, tapi walakin li ta'atahu tazid, tetapi ketaatan ketakwaannya kepada Allah itu yang bertambah itu. Oh, begitu ya Ustadz. Wala ya. liman akalal qadid, juga bukan orang yang berkenyang-kenyang, balas dendam begitu. Cuman kalau di Indonesia itu kayaknya ini Sulit Ustadz, sekali sulit ya, sekali. karena ada budaya yang namanya kata orang Lamongan keluputan, saling berkunjung, beranjak sana. Nah, di situ pasti makan itu. Banyak banget. Nah, makanya jumhur ulama yang mayoritas itu mengatakan tidak harus tanggal 1, tidak harus tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1 memang haram kan kita puasa. Iya. Jadi bisa tanggal, yang penting pada bulan Syawal. Syawal. Iya. Cuma ya memang lebih utama kalau bisa tanggal 2 Syawal dan seterusnya sampai 6 hari. Tapi kalau gitu. di Indonesia memang berat sekali, Berat ya, karena Ustadz, ya. ada yang namanya tradisi keluputan, yaitu anjang sana sambil bermanfaat, dan di situ mesti disuguhi makanan. Kalau di Lamongan itu ketupat, Ustaz. Ketupat ya. Kalau bukan di soto Sangatta- Lamongan ya Ustadz ya. Enggak, kalau soto Lamongan itu beda pada hari lain. Oh, Ketupat hari lain. itu Iya. dikasih ayam opor begitu. Benar. Iya. Masya Kupat, Allah. katanya itu bahasa Arab asalnya. Kupat itu kafah, artinya dosa-dosa kita akan terampuni secara kafah. Nah, orang kemudian tidak bisa secara melafalkan dengan lafal-lafal yang sulit kan, maka kupat gitu Ketupat saja. ya, Masya Allah. Jadi bagaimana tadi kita melatih diri kita mempertahankan dengan tetap berpuasa di bulan Tetap Syawalnya berpuasa Ustadz pada ya. bulan Syawal itu tujuannya biar ingat. Masih ingat lagi, ya begitu. Karena nunggu 11 bulan berikutnya 11 sampai ke bulan Ramadan lagi, nanti. Begitu. Masya Allah. Jadi indah sekali sebenarnya. Indah sekali Ustadz Indah ya. sekali. Jadi diingatkan lagi, bolehlah kita kemudian tidak makan tidak minum berhari raya, tapi jangan lupa, karena kecenderungannya orang kemudian
over nanti Iya, itu benar ya, over. Ustaz, benar banget. Karena merasa balas dendam itu. Mm-mm. Maka kemudian masih ada diingatkan lagi. Nah, itu diingatkan. Dan mungkin bisa dilanjutkan setelahnya puasa-puasa sunnah Senin Nah, Kamis ya Ustadz ya. Iya. Heeh. Senin Kamis dan seterusnya. Masya Allah. Jadi itulah para pendengar betapa agungnya bulan Ramadan, bulan yang Allah menurunkan kitab-kitab samawi, kitab Al-Quran, Injil untuk Nabi Musa, kemudian Taurat ya untuk Nabi Injil untuk Nabi Isa, kemudian Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Daud dan sebagainya, semuanya pada bulan Ramadan. Oh, semua bulan Ramadan ya Pada Ustadz bulan ya. Ramadan. Iya. Jadi itu menandakan memang bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, spesial ya. spesial. Spesial banget. Sayang kalau disia-siakan. Betul. Sayang kalau ditinggalkan begitu saja, Iya. sahabat. Oleh karenanya, semoga saja Allah mempermudah kita nih untuk terus memperbaiki diri, khususnya di momentum Ramadan ini. Karena ya tadi ya Ustadz ya, kalau di bulan lain tuh kayaknya males banget baca Al-Quran, betul. zikir. Tapi kalau di bulan ini tuh bulan kayaknya Ramadan ya Allah, memang suasananya sangat kondusif. iya, gitu. kondusif sekali, betul Kondusif Ustaz. sekali. Dan memang kayaknya Allah memang menciptakan seperti itu Ustaz Betul. ya. Ada aura tersendiri untuk bulan Ramadan Betul, itu. betul. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas kehadirannya sore hari ini di Sama-sama. Radio Swada ini. Semoga sehat selalu Ustadz. Amin. Juga untuk sahabat Swada semua yang ada di Iya, rumah salam ya. saya untuk pendengar yang khusus dari Lamongan, Oh khususnya iya, benar. dan yang dari semuanya, dari segala penjuru. Ingat ya, saya Pak Masnif, rumah saya Pringgoboyo, Pringgoboyo. Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Oh. Dari Surabaya ke barat kira-kira 80 km Ustaz, 80 dari kota Surabaya. kilometer, iya, Jadi iya. saya tuh Lamongan kampung. Asli Lamongan ya Ustadz ya. Iya, Masya kelahiran Allah. Lamongan. Dan Lamongan itu emang yang paling dikenali soto Lamongan Soto ya Ustadz Lamongan, ya. sama tahu campur. Tahu campur. Oh. Tapi yang branding yang ngetop itu memang soto Lamongan. Soto Lamongan ya. Kalau di sini dicari ada tuh di mana. Iya, iya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz ya Iya, sekali iya, lagi iya, atas iya. kehadirannya. Baik Iya. sahabat Swada, demikian kebersamaan kita di program kajian iftar sore hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Tetap nantikan azan maghrib di Radio Suara Darussalam. Insyaallah azan hari ini jatuh pada pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah. Lebih kurang 10 menit lagi kita akan berbuka puasa. Terima kasih. Mm-mm. Mohon maaf barangkali ada kehilafan dan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.